Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah Indonesia pada masa pergerakan nasional, yaitu strategi perlawanan terhadap kolonialisme selama abad ke-20. Penggerak dari pergerakan nasional Indonesia adalah politik etis, di mana politik ini disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis sendiri dilatar belakangi akibat dari sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial dengan Van den Bosch sebagai gubernur jenderal pada saat itu dan disebut juga dengan Kurtul Stelsel. Sistem tanam paksa yang menuai banyak kritik pada akhirnya dihapuskan pada tahun 1863. Lalu pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang pada saat itu baru naik tahta sebagai mahkota Belanda mengumumkan dalam pidato politiknya pada pembukaan parlemen Belanda. Ia mengumumkan bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral dan utang budi kepada bangsa pribumi di Hindia Belanda, yaitu Indonesia, yang tertuang pada program Trias Politika yang meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Politikus Van Deventer merupakan tokoh vokal yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda dan mengatakan bahwa pemerintahan Belanda mengeksploitasi negeri jajahannya demi keuntungan Hindia Belanda saja. Hal ini menjadikan beliau menjadi tokoh dari politik etis yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander F.W. Edenburg dari tahun 1909 sampai 1916. Yang pertama yaitu program irigasi atau pengairan, merupakan program untuk melakukan perbaikan serta pembangunan irigasi dalam bidang pengairan untuk keperluan pertanian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dari gagal panen akibat cuaca sehingga mencegah kelaparan di Hindia Belanda. Program kedua yaitu emigrasi, yaitu proses perbaikan dalam bidang kependudukan dengan cara mengakomodasi perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang lebih sedikit penduduknya. Pelaksanaan program tersebut dalam rangka memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan kesempatan dalam berusaha dan mengusahakan tanah yang menganggur. Dan program terakhir yaitu edukasi, merupakan program yang bergerak pada proses pengembangan dan perbaikan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Pelaksanaan program ini membuat pendidikan yang selama ini hanya menjangkau masyarakat bangsawan, sekarang juga diberikan kepada masyarakat golongan lain. Dari kebijakan edukasi tersebut menjadi salah satu titik balik dari pergerakan nasional Indonesia. Melalui program edukasi dan melalui sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya barat tersebut, lahirlah golongan baru dalam masyarakat Hindia Belanda, yaitu disebut dengan golongan priai dan disebut juga sebagai golongan elit baru. Golongan elit baru ini banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Mereka memiliki pikiran yang maju serta semakin sadar terhadap penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, golongan elit baru berhasil mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan kolonial Belanda. Dari yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Inilah titik di mana masa pergerakan nasional dimulai. Berikutnya, Ibu akan membahas mengenai organisasi pergerakan kebangsaan, di mana kita akan sama-sama belajar mengenai perjuangan organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang merupakan perlawanan modern yang dilandasi oleh jiwa nasionalisme. Pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo sendiri berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa-mahasiswa Stovia yaitu Dr. Sutomo, Gunawan, juga Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini juga merupakan salah satu pelopor pergerakan nasional Indonesia. Dengan tujuan utama memajukan pengajaran dan pertanian, Budi Utomo berusaha menggalang dana untuk membantu anak-anak bumi putra yang kekurangan dana. Dengan beranggotakan orang-orang Jawa se-Indonesia, sifat Budi Utomo sangat menjunjung persatuan ke arah nasionalisme. Organisasi ini dinominasi oleh kaum priai dari golongan ningrat dengan ikatan primordial yaitu etnik Jawa. Namun, organisasi ini memiliki kelemahan
yaitu tidak adanya program politik yang nyata, lalu tidak ada pemimpin tunggal yang berwibawa, dan adanya kekurangan dana dari tubuh Budi Utomo. Sehingga walaupun Budi Utomo sempat menduduki jumlah kursi nomor 2 terbanyak di Volksraad atau pada saat itu merupakan Dewan Perwakilan, organisasi Budi Utomo pada akhirnya terpecah dan sebagian bergabung dengan organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra pada tahun 1935. Selanjutnya ada Sarekat Islam yang berdiri pada tahun 1911. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo sebagai wadah bantuan untuk para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang Cina. Dan pada tahun 1913 berganti nama menjadi Sarekat Islam ketika dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, yang menegaskan bahwa tujuan dari Sarekat Islam adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa Sarekat Islam merupakan suatu organisasi yang berdasarkan hubungan spiritual agama dan persamaan kepentingan perdagangan. Sarekat Islam sendiri memiliki tujuan khusus, yaitu 1. Mengembangkan jiwa berdagang. 2. Bantuan kepada anggota yang kesusahan. 3. Memajukan pengajaran, yaitu mempercepat naiknya derajat dari Bumi Putra. Dan yang terakhir, menentang pendapat-pendapat keliru tentang Islam. Dari tujuan khusus tersebut, Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalistis, demokratis, dan ekonomis. Nah, berbeda dengan Budi Utomo, Sarekat Islam sendiri berasal dari golongan bawah atau didominasi dari golongan Bumi Putra. Dalam perkembangannya, ketika dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Agus Salim, muncul aliran revolusioner sosialis di tubuh Sarekat Islam yang berasal dari Sarekat Islam Cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Sehingga perbedaan pendapat dan perbedaan ideologi ini menjadi perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam antara ideologi Islam dan Marxis. Dan Sarekat Islam sendiri terpecah menjadi dua. Yang pertama ada Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Agus Salim, dan yang kedua ada Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun. Akibat dari perpecahan ini dan gejolak yang berada dalam tubuh internal Sarekat Islam, pada tahun 1921, Sarekat Islam berubah nama menjadi PSI atau Partai Sarekat Islam, dan di tahun 1930 berubah lagi menjadi PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia dan mengalami kemunduran. Peranannya sebagai Partai Islam kemudian dilanjutkan oleh Partai Islam Indonesia yang merupakan lanjutan dari PARI di bawah pimpinan Dr. Sukiman. Terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai corak dari pergerakan nasional yang akan sangat berpengaruh besar dalam merubah karakteristik bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Yang pertama, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Kaum terpelajar mendorong perjuangan melawan penjajahan Barat melalui pendirian organisasi-organisasi pergerakan. Yang kedua, bersifat nasional dan sudah ada persatuan antara daerah. Perjuangan yang dilakukan melalui organisasi berhasil menyatukan masyarakat Hindia Belanda yang terdiri dari beragam suku. Selain itu, persamaan nasib membuat munculnya persatuan nasional di masa ini. Yang ketiga, pergerakannya non-fisik, di mana perlawanan dilakukan melalui pemikiran dan ideologi yang jelas. Perjuangan melalui pemikiran muncul karena masyarakat Bumi Putra sadar bahwa kekuatan persenjataan tidak mampu mengalahkan pemerintah Hindia Belanda. Alhasil, perjuangan beralih melalui pemikiran yang muncul dalam berbagai cara. Hal ini juga dampak dari politik etis di bidang edukasi, mulai dari berkampanye lewat pers, surat kabar, tulisan, hingga kritikan-kritikan yang menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Sehingga pergerakannya terorganisir dan ada kaderisasi yang jelas.
Belanda yang terakhir memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan masyarakat Bumi Putra di masa ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.